Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Syafina Putri Azahra. Di sini kakak akan mendampingi kalian pada materi kemuhammadiyahan yang akan dibawakan oleh Kak Sultan Yunus Danu Anwari. Kepada Kak Sultan Yunus Danu Anwari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin yawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat berbahagia. Hari ini saya Sultan Yunus Danu Anwari selaku Ketua HIPM Kota Bandar Lampung akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan. Di samping itu saya sampaikan juga data diri saya. Perkenalkan, saya Sultan Yunus Danu Anwari. Berikut pula daftar diri saya. Silahkan untuk dibaca. Dan kemudian saya sampaikan pula sebuah video sedikit tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah, lebih dari 1 abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun pondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton.
Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk menyinari negeri. Iya, berikut video tentang Muhammadiyah secara garis besar. Hari ini kita masuk kepada apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dengan asas Islam dan berfisikkan pada perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di Muhammadiyah sendiri memiliki arti secara bahasa atau secara lugawiyah. Yang pertama, ada 2 suku kata di situ dalam bahasa Arab, yaitu Muhammad dan Iya. Muhammad sendiri mengartikan dan merujuk kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Iya adalah pengikut. Maka Nabi Muhammad dan disamakan dengan Iya, Muhammad dia berarti kepada pengikut Nabi Muhammad, yang secara garis besar kita ketahui bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah Islam. Muhammadiyah adalah Islam. Kita merujuk mengapa Muhammadiyah itu ada. Berdasarkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berdiri karena ada beberapa hal. Yang pertama ialah adanya bid'ah, syirik, khurafat, dan taklid yang ada di mana-mana. Atau kita juga mengenal dengan nama penyakit TBC. Taklid, bid'ah, dan khurafat. Taklid itu merujuk kepada hal yang ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Bid'ah adalah menambah-nambahkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan khurafat sendiri merujuk kepada kepercayaan-kepercayaan, bersumber kepada nenek moyang, dan percaya pada hal-hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, tapi mengaku-ngaku sebagai Islam. Yang kedua, merujuk kepada surat Ali Imran ayat 104 yang menjadi dasar berdirinya Muhammadiyah, yaitu adanya sebagian daripada umat yang menyerukan kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan diperlukannya pencerahan pemikiran untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut dengan pemurnian. Dalam surat Al-Imran 104 adanya penalaran dan pemahaman ayat. Al-Imran 104 atau surat ketiga di dalam Al-Quran ayat 104 sendiri memiliki pemahaman yang pertama ialah dakwah. Ia bagi setiap muslim adalah wajib. Yang kemudian kedua ada tujuan dakwah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan secara ruhiyah dengan datangnya Islam yang diserukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, dakwah butuh alat, butuh media dan butuh sarana. Maka terbentuklah organisasi sebagai media, alat dan sarana tersebut. Yang keempat, mencapai tujuan dakwah
diperlukan cara dan strategi yang tepat. Rapatkan barisan. Yang kelima, ranah dakwah di dalam surat Ali Imran ayat 104 sendiri ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keenam, Islam berkembang melalui dakwah dan masyarakat berkembang melalui organisasi. Itulah mengapa Muhammadiyah percaya bahwa dengan dakwah yang teratur, tercapaian tujuan Muhammadiyah akan berhasil. Kemudian ideologi Muhammadiyah yang didasari pada pengertian ideologi yaitu gagasan atau konsep. Secara umum diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan pandangan, ideologi. Sedangkan ideologi Muhammadiyah sendiri berfungsi untuk menjelaskan dan menanamkan bahwa Islam adalah agamaku dan Muhammadiyah adalah gerakan. Yang kedua, membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur dan dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, meningkat solidaritas aktif yang kokoh antar sesama. Ideologi Muhammadiyah sendiri tentang agama telah dijelaskan di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Nanti di semester 4 atau kelas 2 akan dipelajari hal tersebut. Yang intinya ialah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad yang terakhir, yang diawali oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa hingga tadi ya terakhir Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual duniawi juga ukhrawi. Saya rasa itu materi Muhammadiyah kita hari ini. Saya tutup dengan semboyan ikatan pelajar Muhammadiyah, yaitu surat Al-Qalam ayat 1 dan 2. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sultan telah meluangkan waktunya untuk membawakan materi tentang kemuhammadiyahan. Cukup sekian, saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.